Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vinda Novelia Fitri, CGP Angkatan 11, BGP Sumatera Barat. Saya bertugas di SD Negeri 18 Bunga Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Yuk saksikan sampai selesai video ini ya. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Rian Fernandes, SPD, MPDT, BGP Sumatera Barat, dan pengajar praktik saya, Ibu Yulia Fitri, MPD, dari SD Negeri 39 Tanjung Aur, Kota Padang. Terlebih dahulu, marilah kita sedikit membahas mengenai profil salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1989. Pendiri perguruan taman siswa sebagai pelopor merdeka belajar bagi semua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo memiliki makna mampu menjadi teladan yang baik. Ing Madio Mangunkarso memiliki makna mampu menjadi penyemangat dan motivator handal. Dan Tutwuri Handayani memiliki makna mampu menjadi pendorong dan pemacu profesional. Mencerminkan kedalaman filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak lekang oleh waktu. Filosofi ini diterjemahkan dalam dunia pendidikan sebagai penuntun segala kekuatan yang ada pada anak sebagai sesuatu kekuatan kodrat, agar nantinya mereka dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan azas trikon yang digagas oleh Ki Hade. Azas trikon ini menjadi azas prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Azas trikon sendiri terdiri atas 3 yang utama. Yang pertama, kontinuitas, yang kedua, konvergensi, dan yang ketiga, konsentris. Kontinuitas yaitu pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konvergensi mengacu pada penggabungan berbagai sumber dan metode belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, konsentris, menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada karakter budaya sendiri. Pendidikan harus menghargai dan mengembangkan identitas budaya lokal, sekaligus terbuka terhadap pengaruh positif dari budaya lain. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid bahwa mereka bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Selanjutnya, alasan konstekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hade dengan kondisi saat ini dan akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dari pemikiran ini, kita bisa membandingkan dan merelevansikan kontekstual Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Menurut pemikiran Ki Hade, pendidikan yaitu menuntun dan selamat dan bahagia. Nah, jika diterapkan pada abad 21, maka ada istilah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif dan inovatif, lalu well-being. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan merdeka belajar.
Kedua, guru sebagai pamong. Ketiga, mendidik sesuai kodrat alam. 4. Mendidik sesuai kodrat zaman. 5. Membentuk budi pekerti. Dan yang keenam, kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Baiklah, saya akan membahas satu persatu bagaimana saya mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dalam proses pembelajaran saya. Yang pertama, melaksanakan Merdeka Belajar. Saya berusaha memberi peluang untuk murid menggali segala potensi sumber daya manusia, potensi budaya, dan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi kekuatan pendidikan yang bermuatan lokal. Guru sebagai pamong. Dalam proses pembelajaran, saya memberi kebebasan, namun tetap memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah. Ketiga, mendidik sesuai kodrat alam. Konteks lokal sosial budaya murid memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Pengaruh dari luar tetap harus disaring. Keempat, mendidik sesuai kodrat zaman. Membekali murid dengan kecakapan abad 21 yang meletakkan moral dan nilai-nilai budi pekerti menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, serta diharapkan murid mampu dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Yang kelima, membentuk budi pekerti. Caranya dengan menjadi teladan yang baik bagi murid, membantu murid mengelola diri agar memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, sehingga dalam hidup bermasyarakat ia mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Dan yang keenam adalah kolaborasi dengan stakeholder sekolah. Kegiatan saya dari nomor 1 sampai nomor 5 tidak akan berhasil jika tidak melakukan kolaborasi dengan stakeholder sekolah. Saya terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan agar orang tua atau wali murid ikut berkolaborasi. Selanjutnya, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan strategi yang saya lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan yang saya temukan. Yang pertama, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Tentunya saya harus mencari solusi terhadap tantangan ini. Solusinya adalah refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Tantangan yang kedua, ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Bagaimana solusinya? Melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder sekolah. Dan yang ketiga, tenaga SDM guru profesional yang kurang memadai. Dan bagaimana solusinya terhadap tantangan ini? Yaitu mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti program guru penggerak. Demikianlah pemaparan saya mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Marilah kita bersama tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.